Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Halo Kakang Teteh, kembali lagi dengan saya, Nurani Ilham, salah satu peserta Latsar CPNS Angkatan 17 dengan nomor daftar hadir 25, berasal dari Universitas Mula Warman. Ini adalah jurnal harian saya. Sebelum itu saya ingin mengucapkan, saya ingin iklan. Jangan lupa like, subscribe, dan komen di bawah ini. Ini adalah jurnal harian saya dengan judul Komitmen Mutu yang ke-6 setelah nasionalisme. Kita langsung saja. Di sini saya membagi 4 outline. Yang pertama adalah pengenalan dari komitmen mutu, kemudian ada nilai-nilai dasarnya, dan ada refleksi dari materinya, dan bagaimana rancangan aksi yang akan saya lakukan ke depannya. Pertama adalah introduce, pengenalan tentang konsep komitmen mutu. Di sini saya rangkum. Komitmen mutu merupakan pelaksanaan pelayanan publik dengan berorientasi pada kualitas hasil dipersepsikan oleh individu terhadap produk atau jasa berupa ukuran baik atau buruk. Jadi menurut saya, komitmen itu adalah sebuah perjanjian terhadap diri sendiri atau orang lain tentang apa? Banyak. Tapi karena ini kita berbicara tentang pelayanan publik, jadi tentang bagaimana pelaksanaan pelayanan publik. Terus berorientasi pada apa? Berorientasi pada hasil yang akan didapat itu apa? Kualitasnya, entah itu kualitasnya baik atau buruk. Nah, kita lanjut ke quality in public sector. Jadi bagaimana kualitas pelaksanaan di sektor publik di mata masyarakat. Di sini saya ambil satu aja. Kemarin yang diberikan dalam materi itu ada 4, saya ambil satu, yaitu tentang government is always associated with the mental image of slow, inefficient, impersonal in delivering public service. Maaf apabila bahasa Inggris saya agak belepotan pronunciation-nya. Jadi yang saya dapat dari ini adalah citra seorang pemerintah itu selalu identik dengan image yang lambat, tidak efisien, terus tidak mempunyai pribadi harus melayani publik. Nah, itulah kualitas di sektor publik, seperti itu kualitasnya. Buruk ya. Terus bagaimana dikatakan good service quality atau kualitas pelayanan yang baik? Di sini saya ambil lagi, good service quality adalah meeting or exceeding what customer expects from the service. Nah, yang saya dapat kemarin adalah apabila ekspektasi dan realita atau melebihi pada saat ekspektasi, kita punya ekspektasi tapi pada saat realita tidak melebihi ekspektasi, itu berarti kualitasnya buruk. Tapi apabila dia melebihi ekspektasi, berarti itu dikatakan bahwa kualitasnya itu baik. Nah, ini artinya adalah, bukan saya artikan per kata ya, di sini artinya adalah apabila kita bertemu dengan pelayanan yang melebihi dari ekspektasi kita, maka itulah dikatakan kualitas pelayanan yang bagus. Saya ambil contoh seperti ini. Saya ingin mengurus surat domisili di kantor kelurahan. Sebelum saya pergi, saya sudah mempunyai paradigma atau pikiran-pikiran bahwa pengurusan itu pasti akan susah. Tapi setelah sampai di sana, paradigma itu luntur, lebur. Karena sebelum saya pergi, saya membaca dulu dokumen-dokumen apa yang harus dipersiapkan. Sampai di sana ternyata saya diarahkan, karena dokumen saya sudah siap semua, saya akan diarahkan tinggal apa saja yang harus saya kerjakan untuk mendapatkan surat domisili. Sehingga saya mempunyai ekspektasi awalnya, saya merasa bahwa pelayanannya akan lambat. Setelah sampai di sana, karena dokumen saya lengkap, maka penyelesaian surat domisili yang tadi mau saya urus itu menjadi terlaksana dengan baik. Jadi ekspektasinya melebihi apa yang saya harapkan, sehingga saya bisa katakan bahwa kualitasnya pelayanan ini baik. Seperti itu. Lanjut ke nilai-nilai dasar. Di sini ada 4 nilai dasar. Yang pertama itu tentang efektivitas layanan. Nah, di sini efektivitas layanan mencakup apa aja? Jadi efektivitas itu mencakup tentang pencapaian target,
layanan yang dilihat dari waktu, jadwal durasi, dan biaya. Jadi bagaimana kita melayani publik dengan target yang dapat dilihat dari standar waktunya seperti apa, jadwalnya gimana, durasi dan biayanya apakah efektif atau tidak, sesuai apa tidak. Nah, kemudian yang kedua adalah efisiensi layanan. Dalam efisiensi layanan, di sini adalah tingkat ketepatan realisasi penggunaan sumber daya dan bagaimana pekerjaan dilaksanakan, sehingga tidak terjadi pemborosan sumber daya, penyalahgunaan alokasi, penyimpangan prosedur, dan mekanisme yang keluar alur. Jadi efisiensinya ini, di sini kita akan berbicara bagaimana sebuah, kan di sini ada bilang pemborosan sumber daya kan, bagaimana kita bisa memaksimalkan atau mengoptimalkan suatu kerjaan yang tidak, yang hasilnya tidak akan terjadi pemborosan atau penyalahgunaan alokasi. Ya, kita ambil contoh alokasi dananya. Kita sudah punya alokasi dana, nanti pada saat direalisasikan atau dilaksanakan itu tidak menyimpang, sehingga bisa dikatakan efisiensi dan diatur semaksimal dan seoptimal mungkin untuk kegiatan apa, contohnya seperti itu. Dan salah satunya ada lagi nilai-nilai dasar komitmen mutu, inovasi layanan. Nah, untuk inovasi layanan di sini adalah menunjukkan adanya kreativitas aparatur untuk mengembangkan sesuatu yang baru dan berbeda dari sebelumnya. Namanya inovasi ya, sesuatu pembaruan. Jadi dalam sistem itu, kalau kita melihat bahwa sistem kinerja kita ini sepertinya sudah tidak efisien, apa yang harus kita lakukan untuk melakukan pembaruan itu, untuk melakukan pembaruan agar kinerja ini bisa dikatakan kembali efisien. Dan yang terakhir adalah mutu layanan. Nah, mutu layanan di sini adalah menunjukkan kinerja aparatur yang optimal dan melayani dengan sepenuh hati sehingga membuat customer atau klien atau masyarakat itu merasa puas. Yang terakhir itu memang mutu, hasilnya, bagaimana hasil layanan yang bisa didapatkan dari masyarakat, apakah mereka puas atau tidak. Nah, itu adalah nilai-nilai dasar. Kemudian saya masuk ke outline yang ketiga tentang refleksi materi. Nah, refleksi materi itu apa yang bisa saya refleksikan? Di sini tuh saya kategorikan 4 lagi berdasarkan nilai-nilai mutu. Yang pertama itu adalah efektif, memberikan pembelajaran yang efektif. Selama proses perkuliahan, saya mencoba untuk mengefektifkan proses pembelajaran yang tidak muluk-muluk, yang sesuai dengan kontrak kuliah, apa yang harus saya capai, ada standar-standarnya di situ, itulah target yang akan saya berikan kepada mahasiswa dalam kelas. Itu efektif. Kemudian efisien. Di sini efisien saya tidak mengambil contoh proses pembelajaran, tapi bagaimana saya melakukan penelitian, karena dalam dosen itu ada namanya tridharma, pembelajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Saya yang ambil contoh adalah melakukan penelitian dengan rekan kerja secara efisien. Di sini saya ambil contoh lagi, dalam menyusun sebuah proposal, saya harus bisa menganggarkan alokasi seefisien mungkin agar tidak terjadi istilahnya kasarnya adalah tekor. Tapi bagaimana kita bisa mengatur bahwa apa yang kita anggarkan untuk sebuah penelitian yang akan kita buat ini sesuai dengan anggaran alokasi yang sudah dirinci, sudah dilihat dari berbagai sisi atau di berbagai perspektif. Untuk outline selanjutnya adalah tentang refleksi materi. Refleksi materi ini saya ngambil 4 nilai mutu lagi. Yang pertama adalah tentang memberikan pembelajaran yang efektif. Memberikan pembelajaran yang efektif ini, awalnya kan kita harus menyusun, saya sebagai dosen dalam proses pembelajaran itu ada namanya penyusunan RPS-RPP. Saya harus menyesuaikan di situ agar mencapai target, tidak muluk-muluk, tidak lewat dari inti materinya, tapi ketepatan apa yang harus diberikan kepada mahasiswa agar pembelajaran ini tidak memakan waktu, misalnya tidak berlarut-larut. Saya ambil contoh dari situ ya, dari durasi waktu yang saya berikan kepada mahasiswa. Kemudian refleksi kedua itu tentang efisien. Di sini saya mengambil contoh penelitian, karena dalam dosen itu dikenal 3 tridharma. Pertama adalah pengajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Kemudian melakukan penelitian dengan rekan kerja seefisien mungkin. Saya ambil lagi contoh, menggunakan anggaran alokasinya itu dengan baik, tidak ada pemborosan, karena
Apabila ada pemborosan berarti itu sudah tidak efisien. Dan yang ketiga adalah tentang inovasi. Dalam proses pembelajaran yang sudah saya terapkan, saya selalu mencoba dengan metode-metode baru yang artinya tidak monoton, hanya bersifat teori. Saya selalu mencoba bagaimana agar mahasiswa saya aktif, bukan saya yang selalu berceramah tentang teori-teori yang ada di dalam kelas, tapi bagaimana saya melihat apakah anak ini sudah mendapatkan inti materi yang saya sampaikan. Jangan sampai saya hanya sekedar memberikan tapi saya tidak mengetahui feedback dari si mahasiswa ini seperti apa. Dan yang terakhir adalah mutu. Di sini adalah proses pembelajaran yang mempunyai hasil pencapaian dengan sasarannya mahasiswa. Jadi bagaimana capaian pembelajaran ini terhadap mahasiswa ini sudah tercapai belum dengan materi-materi yang saya sudah berikan. Di situ ada namanya evaluasi. Jadi saya harus melihat bagaimana evaluasi mahasiswa, walaupun dalam proses pembelajaran ini yang mempunyai hasil pencapaian, yang sasarannya itu adalah mahasiswanya. Yang terakhir adalah outline tentang rancangan aksi saya ke depan. Apa? Saya mengambil lagi, saya mengklasterkan lagi, ada efektivitas, efisien, inovasi, dan mutu. Untuk efektivitas sendiri itu, saya akan menciptakan proses pembelajaran secara aktivitas, menyusun RPS-RPP beserta kurikulum. Jadi berdasarkan RPS-RPP yang sudah saya susun, itu yang akan saya lakukan proses pembelajarannya. Secara efektivitas, tidak muluk-muluk misalnya, tidak memakan waktu, memang waktu yang dikasihkan, itulah yang akan digunakan untuk proses pembelajaran. Kemudian efisien, di sini adalah efisien proses pembelajaran secara daring. Kenapa di sini saya mengambil proses pembelajaran secara daring? Karena bisa tahu sekarang kondisi kita masih pandemi, kita tidak mungkin memaksakan suatu pembelajaran yang harus bertatap muka secara live on dalam kelas, tapi bisa dikatakan proses pembelajaran dalam jaringan di banyak platform yang bisa kita gunakan, yang bisa kita aktualisasikan, yang bisa kita terapkan untuk melakukan proses pembelajaran itu agar tetap jalan, sehingga tidak terjadi bahwa ini tidak bisa jalan, tidak. Dengan cara menggunakan platform secara daring ini pasti bisa jalan. Saya rasa itu sudah diterapkan di berbagai macam pembelajaran sekarang untuk masa pandemi. Yang ketiga adalah inovasi. Di sini adalah proses pembelajaran yang tidak monoton, hanya memberikan teori, tidak adanya feedback dari mahasiswa maupun dosen. Kenapa saya bilang seperti ini? Saya tidak ingin memberikan materi itu isinya saya saja tentang teori-teori, tapi saya ingin membuat kelas ini lebih menarik. Apa yang mereka teori yang sudah saya kasih itu bisa mereka buat dalam suatu tugas proyek besar misalnya kan. Tugas proyek besar yang dibahas yang kedua sini, metode dengan tugas proyek besar yang dilakukan secara berkelompok. Jadi setelah melakukan pembelajaran secara teori yang tidak monoton tapi saya maunya ada komunikasi dua arah antara saya dengan mahasiswa. Kemudian yang tadi ada tugas proyek besar yang dilakukan secara berkelompok. Jadi walaupun ini pandemi, bagaimana caranya mereka bisa memanage tugas tersebut dengan rekan kelompok mereka agar ini tidak monoton, tidak membuat mereka stres bahwa pembelajaran secara daring di masa pandemi ini membuat penurunan semangat pembelajaran. Bagaimana kita memanage dan mengaturnya sehingga ada pembaharuan lagi walaupun ini secara daring. Kemudian mutu yang terakhir, bagaimana mutunya? Pencapaian pembelajaran mahasiswa yang dapat diukur dengan berbagai alat bantu. Jadi ada namanya evaluasi dalam proses pembelajaran. Terakhir adalah kita ingin melihat hasil pembelajaran mahasiswa ini entah baik atau buruk, itu yang harus kita lihat dengan berbagai alat bantu. Di sini alat bantunya itu seperti ujian akhir, ujian tengah semester. Di situ kita bisa evaluasi sehingga mendapatkan hasil pembelajaran. Saya rasa sudah cukup untuk jurnal harian saya tentang komitmen mutu. Hatur nuhun Kakang Teteh. Terima kasih. Sampai jumpa di jurnal harian selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.